2 minggu jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, jutaan warga Amerika telah memberikan hak suaranya. Lalu bagaimana kondisi di Amerika Serikat jelang pemilihan Presiden? Kita bergabung dengan rekan kami Yandri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia Mas Yandri. Bagaimana kemudian kondisi terkini jelang pemilihan Presiden di Amerika Serikat Mas Yandri? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, seperti yang tadi diinfokan, bagaimana kondisi di Amerika Serikat ini mungkin semakin panas ya, karena kedua kandidat calon presiden saling melontarkan eh, ejekan, kemudian sorotan-sorotan sangat jelas menyoroti akan kebijakan imigrasi. Memang Trump selama ini sangat aktif sekali fokus terhadap kebijakan imigran, di mana beberapa terakhir ini dalam pemerintahan Biden banyak sekali imigran dari sekitar Amerika, negara-negara Latin ini memasuki secara ilegal dari perbatasan, dan juga mengangkat isu akan semakin meningkatnya kriminal yang diakibatkan oleh para imigran tersebut, serta menyoroti akan semakin mahalnya, semakin tingginya biaya hidup atau meningkatnya inflasi. Dan itulah gaya Trump. Memang kadang apa yang disampaikan tidak ada ataupun kurang mengungkapkan dasar dan fakta. Kemudian sebaliknya gaya kampanye dari pihak Kamala Harris, di mana yang memiliki latar belakang jaksa dan juga senat, ini biasanya dalam kampanyenya mereka ataupun Kamala Harris menggunakan data atau eh, data-data yang valid, dan juga beberapa terakhir ini menggunakan media-media televisi, stasiun nasional, dan juga platform-platform media sosial untuk memberikan visi misinya dan juga menyoroti akan penampilan ataupun apa yang dilakukan Trump selama menjadi presiden. Dan bahkan beberapa terakhir ini Kamala mengungkapkan bahwa Trump tidak fit atau tidak pantas untuk menjadi presiden, karena dalam masa pemerintahan yang lalu sebelum Biden banyak sekali uh, masyarakat Amerika Serikat yang terpecah, terbelah, dan bahkan ada peristiwa pada 6 Januari yang lalu di mana gedung Kongres digeruduk atau diserbu aksi demonstrasi yang menimbulkan korban. Dan ini tentunya nanti akan terus memanas hingga pada saat pemilu serentak pada 5 November mendatang. Namun di beberapa negara bagian sudah melakukan pemungutan awal dalam artian warga di sejumlah negara bagian tersebut bisa memberikan surat suaranya atau memilih melalui tempat-tempat yang telah ditentukan di negara-negara bagian masing-masing tersebut. Ini tentunya untuk mengakomodasi ataupun memberikan kesempatan warganya untuk lebih banyak waktu memberikan suara. Dan juga yang menarik, tahun pemilu kali ini banyak sekali generasi muda Gen Z yang sudah memenuhi syarat ataupun memiliki hak suara, dan ini sepertinya dimanfaatkan oleh kubu dari Partai Demokrat, seperti yang tadi juga diinfokan kemarin di Detroit, di Michigan, salah satu negara bagian swing state, battleground, tempat di mana nanti salah satu negara yang menentukan akan kemungkinan menang dalam pilpres nanti. Dan juga besok di Houston, Beyonce bersama Kamala Harris akan berkampanye menghibur warga Amerika Serikat di Texas. Dan sementara itu juga Donald Trump yang biasanya dalam kampanye mengorganisir atau mengumpulkan para pendukungnya yang memang sebagian besar adalah warga Amerika Serikat yang loyal terhadap Trump, dan biasanya mereka berada di daerah pedesaan ataupun daerah-daerah pinggiran, serta sebagian besar adalah warga berkulit putih, dan juga mereka yang sepertinya kecewa akan kondisi di Amerika saat ini, di mana biaya hidup yang sangat tinggi, dan juga kecewa akan kebijakan Trump yang membela ataupun mensupport
terkesan mensupport imigran gelap. Dan ini nantinya suasana kampanye yang semakin sengit dan semakin memanas nanti akan terlihat di sejumlah negara bagian swing state atau yang masih sulit diprediksi apakah mereka nantinya akan mendukung dari Partai Demokrat atau Republik, di mana saat ini ada 5 negara bagian. Karena seperti Baik, yang Mas Philip Yandri. ketahui dan masyarakat ketahui, sistem pemilu di Amerika Serikat bukan berdasarkan ataupun seperti di Indonesia, yaitu berdasarkan popular vote atau suara terbanyak, namun Baik. berdasarkan electoral college, di mana electoral college ataupun jumlah Baik, Mas Yandri. suara yang dimiliki oleh setiap negara bagian, di mana jumlahnya berbeda-beda. Baik, Kembali Mas ke Yandri, studio. tentunya kita masih akan menantikan bagaimana panasnya persaingan kursi presiden di Amerika Serikat. Terima kasih Mas Yandri atas laporannya.